Kemudian kita lanjutkan lagi ke surat yang baru, yaitu surat Al-Muddathir. Ya. Al-Muddathir ini sama artinya, itu orang yang berselimut, seperti surat Al-Muzammil, ya, orang yang berselimut. Bedanya adalah kalau Al-Muzammil itu ketika Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan Nabi Muhammad untuk bangun untuk melakukan salat malam, tapi Al-Muddathir, orang yang berselimut, ya, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad yang sedang berselimut untuk bangun berdakwah untuk menyampaikan ajaran yang Allah titipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama, mayoritas ulama di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwasanya jumhur ulama mengatakan bahwasanya surat Al-Mudaththir ayat yang ke-1 sampai yang ke-7 itu merupakan surat yang kedua turun setelah turunnya surat Al-Alaq. Itu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Surat yang kedua turun adalah surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Ya. Di sini Allah mengatakan, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang-orang yang berselimut. Bukan orang-orang, wahai orang yang berselimut, satu orang saja. Kenapa? Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, karena pada saat itu wahyu sempat terhenti. Kan waktu itu Nabi kita Muhammad SAW itu menyendiri di Gua Hira, kemudian turunlah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Sudah turun nih, sudah turun. Kemudian vakum, tidak ada wahyu lagi turun. Kemudian setelah itu sudah vakum lama, kemudian Nabi Muhammad tetap menyendiri di Gua Hira, beribadah kepada Allah dengan ajarannya Nabi Ibrahim. Menyendiri terus, tiba-tiba di tengah jalan Nabi Muhammad SAW mendengar suara dari langit. Kemudian beliau itu apa? Mengangkatkan pandangannya ke atas, melihat. Apa itu? Suara apa itu ya? Kemudian ada malaikat yang dahulu mendatangi aku. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah melihat wujud malaikat, yaitu Jibril, ya. Kemudian Jibril itu mendatangi lagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika malaikat tersebut mendatangi Nabi Muhammad SAW yang kedua kalinya, Nabi Muhammad merasa takut, tetap merasa takut, sehingga dia panik, kemudian panik tersungkur ke tanah. Setelah itu pulang ke rumah, bertemu dengan Khadijah, bilang kepada Khadijah, selimuti aku. Disitulah turun, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut, yaitu Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, itu Pak, jadi turunnya seperti itu, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, qum fa'anzir, bangunlah, berilah peringatan. Untuk siapa? Untuk kaum kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi dakwah Nabi Muhammad itu masih diam-diam, belum terang-terangan. Makanya ketika turun surah Al-Mudaththir ini, Nabi Muhammad SAW itu berdakwah diam-diam, orang ke orang, ya, masuklah Islam. Abu Bakar masuk Islam, kemudian Utsman bin Affan masuk Islam, kemudian Abdurrahman bin Auf masuk Islam, Bilal bin Rabah masuk Islam, terus sedikit demi sedikit masuk Islam, seperti itu. Ya, nanti ada ayat lagi turun, ya, yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu diwajibkan berdakwah secara terang-terangan. Tapi ayat ini menunjukkan dakwah Nabi masih sembunyi-sembunyi. Nah, itulah pentingnya kita itu tinggal di tempat minoritas, Pak. Seperti mungkin di Jepang atau di Korea ataupun mungkin di negara-negara kafir, ya. Kita tidak bisa frontal, Pak, dakwanya. Ya, kita bisanya ya diam-diam atau perorangan seperti itu. Ya, apalagi tinggal di negeri kafir yang dapat membahayakan nyawa kita, ya, secara pribadi dapat membahayakan nyawa kita. Atau di tempat yang, ya, Islam itu dianggap asing. Islam itu asing. Ada tempat, Pak, di mana tempat itu agama Islam. Tapi mereka itu hanya Islamnya KTP. Ya, Islamnya KTP. Sehingga ketika kita itu mendakwakan Islam yang sebenarnya, mereka anggap asing seperti itu. Nah, itu tidak bisa frontal, Pak. Tidak bisa frontal dakwanya. Kita harus ajak nongkrong, ngopi lah dikit-dikit, nanti tersebar satu orang, kedua orang, tiga orang, terus ya, seperti itu. Seperti itu juga dakwah Nabi Muhammad SAW, tidak frontal. Awal-awal tidak frontal, ya, mau ajak orang ke orang gitu, ajak diskusi dikit-dikit, lama-lama jadi bukit, ya, seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu besarkanlah. Jadi atau di sini kata Ibnu Katsir, agungkanlah. Nah, ada hubungannya antara ayat 2 dan ketiga. Apa hubungannya? Hubungannya adalah ketika engkau berdakwah, ya, memang benar-benar untuk Tuhanmu. Yang besar itu untuk Tuhan, memang untuk Tuhan kita yang besar.
Dakwah itu tidak usah membesarkan diri sendiri. Jadi itu hubungannya. Ya, yang dibesarkan adalah Allah, yang dibesarkan adalah Islamnya, yang dibesarkan, bukan nama kita yang besar atau populer. Karena dakwah itu Pak tidak mengajak kepada kelompok, tidak mengajak kepada diri pribadi. Kalau seandainya seorang dai itu ya sakit hati, ya, kemudian ada dai-dai yang lain, wah ngapulah ustaz ini, ada ustaz ini, ngapulah ustaz ini, aku tersisihkan misalnya, maka dia tidak ikhlas hatinya seperti itu. Kalau memang benar-benar dia ikhlas, nak datang dai, nak tidak datang, nak yang datang yang populer ataupun dia itu tidak lagi dijadikan ceramah, terserah. Ya, yang penting kalau dikasih amanah ceramah, tidak seperti itu. Nah, itulah Pak. Pentingnya niat ikhlas. Seperti itu juga Allah tanamkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya kalau berdakwah itu harus membesarkan Tuhannya, itu Allah. Ya. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Maka di sini maksud dari pakaian bersihkanlah adalah kata Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwasanya janganlah engkau mengenakan pakaianmu itu untuk berbuat maksiat dan untuk melakukan penipuan, ya seperti itu. Ada juga Ibnu Zaid mengatakan bahwasanya orang-orang musyrik terdahulu itu tidak biasa membersihkan diri sehingga Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh beliau membersihkan diri dan pakaian beliau, ya. Jadi bukan hanya untuk membersihkan pakaian, tapi untuk membersihkan jiwa-jiwa orang musyrik saat itu, ya. Tapi bukan hanya untuk orang musyrik. Ayat ini untuk Nabi Muhammad SAW, ya. Ya. Secara umum ayat ini apa? Ketika kita itu melakukan sesuatu, kalau seandainya kita itu ingin melakukan sesuatu, terutama ibadah, diusahakan untuk pakaian kita bersih, ya, termasuk membersihkan hati kita. Nah, seperti tadi, ya, kalau seorang dai, ya, bukan hanya pakaiannya bersih, tapi hatinya juga harus bersih. Wa thiyabaka fatahhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan warrujza fahjur, dan perbuatan dosa itu tinggalkan, Pak. Perbuatan dosa tinggalkan. Ya, di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan perbuatan dosa di sini adalah menyembah berhala. Kalau dia menyembah berhala, tinggalkan. Atau secara umum, perbuatan dosa secara umum tinggalkan. Ingat, ayat ini untuk Nabi Muhammad SAW, ya, ketika Nabi Muhammad SAW itu berdakwah. Jadi Nabi SAW itu sebelum berdakwah, Allah berikan adab-adabnya. Pertama apa? Tadi yang pertama apa? Ya, kum fa'anzir, berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, hanya Tuhanmu lah yang dibesarkan. Ya, wa thiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaianmu. Warrujza fahjur, tinggalkan dosa. Ingat ya. Jadi yang ini adab untuk Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan bersihkan pakaianmu, kemudian tinggalkan perbuatan dosa, ya seperti itu. Kemudian apa lagi? Wala tamnun tastakbir, dan janganlah kamu memberikan dakwah itu dengan tujuan untuk mendapatkan balasan dari orang, mendapatkan pujian dari orang. Makanya kata Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya janganlah kita itu memberikan sesuatu untuk mendapatkan yang lebih banyak. Artinya kita itu kalau kita memberikan sesuatu, jangan pernah berharap orang membalas perbuatan kita. Kalau kita menginginkan balasan dari orang, berarti tidak ikhlas beribadahnya karena orang. Saya sudah bangun masjid ini, misalnya saya sudah ngasih AC, saya sudah ngasih ini, saya sudah membantu untuk apa misalnya, dan lain sebagainya intinya. Kita ungkit kebaikan-kebaikan kita ungkit. Kau lupa ya dulu aku yang ngasih kau duit, nolong kau, dulu aku yang membantu kau untuk melamar wanita misalnya. Ya, kau lupa ya? Nah, tidak boleh Pak. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan, wahai orang yang beriman, jangan engkau batalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang engkau sedekahkan. Makanya kalau kita sudah melakukan sebuah perbuatan baik, contohnya sedekah, lupakan, jangan diingat lagi. Kalau kita ingat terus, nanti timbulnya akan tidak ikhlas. Diingat terus, kok nih, terima kasih sama aku ya. Lupakan Pak. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa li rabbika fasbir, dan untuk Tuhanmu maka bersabarlah wahai Muhammad. Inilah ayat yang menandakan bahwasanya ayat ini seolah-olah Allah berikan kode bahwasannya nanti ketika Nabi Muhammad berdakwah pasti akan banyak sekali tantangan, yang kecil maupun yang besar pasti Allah kasih.
tantangannya. Maka kata Allah, wali rabbika fasbir, untuk Tuhanmu bersabarlah. Karena segala aktivitas kalau kita untuk Tuhan kita, terutama untuk ibadah, maka kita seharusnya bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala.